صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله بإخوتي في الله جميعا، وحييكم بتحيات أهل الجنة، تحيتهم فيها السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله في صحة وعافية. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan materi yang sudah kita mulai, mempelajari fiqh Islami yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan fatwa para sahabat dan fatwa para tabi'in yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, kemudian disimpulkan hukumnya. Karena bisa jadi ayat yang kita baca itu ternyata menjelaskan ayat tersebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bisa jadi sebuah hadis menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan, tapi hadis yang lain menjelaskan bahwasanya perbuatan tersebut tidak dilarang. Oleh karena itu, dalam mempelajari fikih Islami untuk mengatakan perbuatan ini hukumnya boleh, perbuatan ini hukumnya tidak, itu harus adil. Kita harus melihat keseluruhan dalil yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kemarin ada yang bertanya kepada kami tentang sebuah hadis bahwasannya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabatnya untuk minum sambil berdiri. Kemudian dengan lafaz yang lain, kalau sudah masuk maka segera dimuntahkan. Nah, kemudian orang ini karena cocok, hadis ini cocok dengan dia. Dia suka dengan agama yang yang tasyaddud. Dia suka kalau agama Islam ini nampak keras. Dia suka kalau agama Islam ini nampak sangat membatasi dan tidak menerima pengecualian, dan tidak menerima ada kondisi-kondisi kapan dibolehkan. Orang-orang yang mentalnya seperti ini suka ketika bertemu hadis satu atau dua dan dia pegang sampai akhir hayatnya. Tidak mau melihat hadis yang lain. Tidak mau melihat bagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Dan bagaimana para sahabat menghukumi tentang masalah ini. Dia hanya melihat dari satu dua hadis, dia tidak melihat fatwa para ulama dalam masalah ini. Ini muskilah. Kalau generasi kita adalah generasi yang seperti ini, maka ini masalah besar. Menghukumi sebuah masalah hanya berdasarkan satu atau dua hadis. Padahal beberapa hadis yang lain menunjukkan sebaliknya. Seperti hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim. Dia berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dia mengatakan hadis riwayat Muslim sahih. Maka orang yang minum sambil berdiri hukumnya haram. Kemudian kalau sudah terlanjur harus dimuntahkan airnya. Karena dia hanya berpegang pada satu hadis. Dia tidak mau berfikih. Dia tidak mau melihat ribuan dan ratusan hadis yang lain, tidak mau. Tidak mau berusaha. Tidak mau merasa dirinya itu jahil. Hanya karena mengerti satu dua hadis sudah merasa alim, sudah merasa mampu untuk berfatwa, mengambil sikap, bahkan menyuruh dan melarang orang lain. Mengatakan kamu tidak boleh ini, kamu harusnya seperti ini. Padahal dia hanya berpegang dengan satu dan dua hadis. Sedangkan puluhan hadis yang lain bisa jadi bertentangan dengan sikap yang dia ambil.
Inilah orang-orang dikatakan di akhir zaman ruwaibidah, orang-orang jahil yang berbicara tentang perkara besar, yang hanya mengerti segelintir dalil kemudian mengambil sebuah hukum, berfatwa di hadapan umat manusia. Padahal Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba alayya faqad tabawwa'a maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, mengambil sebuah hukum dalam syariat Islam, mengatakan bahwa perbuatan Nabi SAW pasti ini dan hukumnya pasti itu, maka dia sudah dengan sengaja berdusta. Selama dia belum berijtihad. Apa itu berijtihad? Berijtihad adalah mengeluarkan seluruh kemampuan untuk mempelajari dalil-dalil dan kaidah-kaidah untuk mengambil sebuah hukum yang diambil dari dalil-dalil yang bisa dijadikan hujjah. Adapun hanya ikut pengajian sahih Muslim, mengambil satu dua hadis atau sahih Al-Bukhari, mengambil satu dua hadis langsung mengambil sebuah kesimpulan tanpa melihat puluhan hadis yang lain apakah berkaitan dengan masalah itu, atau jangan-jangan hadis yang lain justru bertentangan dengan apa yang dia yakini. Wa hadhihi mushkilah 'azimah. Dengan cara inilah umat berpecah belah. Karena tiap-tiap orang kemampuan belajarnya berbeda, majelis belajarnya berbeda. Maka kembalilah kepada fikihnya para ulama salaf, yang mana jutaan hadis sudah disimpulkan, yang mana ayat Qur'aniyah sudah diambil hukumnya. Kemudian mengerti para ulama salaf mana yang hukumnya dihapus, mengerti para ulama salaf mana yang umum dan mana yang khusus. Belajarlah untuk merendah, belajarlah untuk merasa diri kita ini bodoh. Perlu untuk belajar kepada ulama salaf, perlu untuk mengerti bahwasanya kita ini bukan ahli fatwa, perlu untuk mengerti dan menyadari bahwa kita ini bukan ahli fatwa. Kita ini baru agamanya ikut-ikutan, ikutan ustadznya, ikutan kiainya. Bahkan bahasa Arab kita sangat minim, hafalan Quran kita sangat minim, hafalan hadis kita sangat minim. Lalu mengatakan bahwa yang benar dalam masalah ini, yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat fulan bin fulan. Perkataan ini ada pertanggungjawabannya yaumul qiyamah. Kalau dia berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya Nabi SAW melarang seseorang untuk minum sambil berdiri, maka Imam Muslim pun meriwayatkan hadis yang bertentangan maknanya dengan hadis tersebut. Dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'im. Aku memberikan segelas air, aku memberikan minuman yang isinya air Zamzam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'im, fashariba wa huwa qa'im. Kemudian diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu syariba qa'iman, bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib meminum air sambil berdiri. Thumma qala inna nasan yakrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'im. Sesungguhnya ada sekelompok dari kalian yang tidak suka, mengingkari kalau ada orang minum sambil berdiri. Wa inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Dan aku melakukannya karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebagaimana yang kalian lihat aku lakukan. Minum sambil berdiri. Wa rawal Imam Ahmad, diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu syariba qa'iman, bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu syariba qa'iman, minum sambil berdiri. Fa nadhara ilaihi an-nas, kemudian orang-orang melihatnya. Kemudian orang-orang melihatnya. Kenapa orang-orang mengingkarinya? Karena berarti sebelumnya sudah ada hukum. Sebelumnya sudah ada
hukum bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Oleh karena itu mengingkari. Fanadhara ilaihi an-nas ka'annahum ankaruhu. Seakan-akan mereka mengingkari perbuatan Ali radhiyallahu anhu. Faqala ma tanzurun? Kenapa kalian melihatku? In ashrab qa'iman faqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman. Wa in ashrab qa'idan faqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'idan. Qala Ahmad Syakir fi tahqiq al-Musnad isnaduhu sahih. Kenapa kalian melihatku, kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Sesungguhnya kalau aku minum sambil berdiri, karena aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan kalaupun aku minum sambil duduk, karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Hadis disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala dalam tahqiq al-Musnad, Musnad al-Imam Ahmad. Wal Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Sahahahu al-Albani fi Sahih At-Tirmidzi. Hadis dalam kitab Sahih At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala bahwasannya sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, kunna na'kulu, kita dulu pernah makan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu namshi, sambil berjalan, wa nashrabu wa nahnu qiyam, dan kami minum dan kami sambil berdiri. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan fatwa al-lajnah ad-daimah, fatwa lembaga MUI-nya Saudi Arabia, al-aslu an yashrab al-insanu qa'ida. Pada asalnya seorang manusia itu sebaiknya minum dalam kondisi duduk, wa huwal afdal, dan itu yang terbaik. Walahu an yashrab qa'iman, dan dia boleh untuk minum sambil berdiri. Wa qad fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-amrayni, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan keduanya, minum sambil berdiri dan minum sambil duduk, lidilalah, untuk menunjukkan ala annal amra fi dzalika wasi', bahwasannya masalah ini masalah yang luas, bukan masalah yang sempit. Jangan membuat agama Islam tampak seperti kaku, padahal ada masalah yang luas di sana yang bisa dijadikan ruang untuk berdiskusi, yang bisa dijadikan ruang untuk saling memberikan uzur, atau bahkan sampai dibilang belum pernah ngaji, atau manhajnya ini dan itu, sampai dikaitkan dalam masalah akidah. Ini waliyadzubillah, hanya karena pegang 1-2 hadis. Jangan-jangan puluhan hadis menyelisihi pendapatnya. Kalau dia sampai berfatwa di hadapan manusia mengatakan bahwasanya itu tidak boleh, itu haram dan lain sebagainya, melarang manusia, sudah berani mengambil sebuah hukum disampaikan kepada orang lain, maka dia sudah berdusta atas nama agama. Karena Nabi SAW melakukan keduanya, dan hadisnya sahih. Hadis Nabi SAW minum sambil duduk sahih. Hadis Nabi SAW minum sambil berdiri pun sahih. Tidak bisa diadu keduanya. Oh, itu karena minum Zam-Zam, lalu hadis yang lain mau dikemanakan? Perbuatan para sahabat mau dikemanakan? Akan sangat sulit menabrakkan kedua hadis ini. Oleh karena itu, untuk merealisasikan ittiba kepada sunnahnya Nabi SAW, fatwanya Lajnah Daimah mengatakan bahwasanya keduanya boleh. Yang afdal adalah sambil duduk. Dan sekarang diajarkan kepada anak-anak, diajarkan kepada perempuan. Yang paling mengkhawatirkan ketika diajarkan kepada para wanita. Butuh untuk minum, kemudian di tengah jalan harus ndodok. Padahal wanita itu aurat. Posisi dia duduk itu sudah mengumbar fitnah. Jongkok di lantai, bukan duduk, jongkok. Kalau ada tempat duduk, alhamdulillah, afdal.
ambillah tempat duduk. Adapun di tengah jalan tiba-tiba jongkok, kemudian menunjukkan lekuk tubuhnya, mengejar sunnah, kemudian menyebar fitnah, ini bukan syariat Islam. Ingin minum tidak ada tempat duduk, silahkan minum, sudah. Syariat Islam tidak sekeras itu. Jangan hanya berpegang pada satu dua hadis kemudian menyesatkan umat, membuat fatwa-fatwa yang nyeleneh, membuat fatwa-fatwa yang para ulama salaf bahkan mungkin tidak berfatwa dengan itu. Ada yang berfatwa makruh banyak, yang berfatwa sampai haram mana sendiri tidak tahu. Ada yang berfatwa sampai haram mana sendiri tidak tahu. Yang berfatwa makruh banyak, yang berfatwa boleh juga banyak. Maksudnya makruh minum sambil berdiri, yang berfatwa boleh juga banyak, minum sambil berdiri. Yang afdal tetap makan dan minum sambil duduk. Adapun tidak menemukan tempat makan, tempat minum, tidak perlu. Temannya baru selesai makan, kursinya cuma ada satu, gantian. Berlebih-lebihan. Tidak ada para sahabat melakukan hal model begitu, nggak ada. Nggak ada tempat, sudah terlanjur pegang makan, sedang kondangan pegang minum, kemudian tidak menemukan tempat. Perutnya sudah sengaja disiapkan dari pagi untuk acara tersebut. Kebetulan acaranya besok. Sudah mepet, ya, bukan kemeruyuk lagi, kemelotak, keringetnya dingin jagung-jagung. Suruh makan sambil jongkok, posisi yang memberatkan dan lain sebagainya. Kalau ada kursi walhamdulillah, tapi paling tidak ambillah tembok untuk bersandar supaya tidak tegang ketika sedang makan. Ambil tembok untuk bersandar dan lain sebagainya. Tidak perlu dicela, apalagi sampai bawa-bawa manhaj. Ya, janganlah kita menunjukkan kejahilan kita. Sudah jahil jangan ditunjukkan di depan umum. Sudah jahil berani berfatwa, ini jahilnya murakkab. Iya, kuadrat, jahil kuadrat. Sudah gitu berani mencela orang lagi. Cobalah berfikih dengan fikihnya para ulama salaf. Di sana ada berkah, ya. Di sana ada ilmu. Jangan dibandingkan sama kita lah. Para ulama sejak usia belum baligh itu sudah pada selesai menghafal Quran. Kemudian usianya dihabiskan untuk belajar, nggak kayak kita. Beda jauh. Jadi coba sedikit sadar diri, ngaca. Membandingkan diri dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad dengan mengatakan mereka manusia biasa bisa berbuat salah. Ya Anda lebih besar lagi kemungkinan berbuat salahnya dibandingkan mereka. Rahimahumullah. Baik. Kita akan kembali ke materi kita tentang sifat al-ghusl. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa sifatul ghuslil kamil. Dan cara mandi junub atau mandi besar yang sempurna. Apa makna kamil? Apa makna sempurna di situ? Mandi junub yang sempurna. Apa makna sempurna di situ? Tinggal dibaca. Ay al-mustamil 'ala al-wajibati was sunan, bukan was sunan. Jama' sunnah, jama' sunnah. Yaitu mandi besar atau mandi junub yang di dalamnya terkumpul yang wajib dan yang sunnah. Awalan, yang pertama harus dilakukan an yanwiya, yang pertama dilakukan adalah niat. Karena niat adalah kenapa harus pertama? Syarat. Masya Allah faqih. Udah masya Allah. Kita udah punya para fuqaha di sini, masya Allah. Syarat itu harus dipenuhi sebelum ibadah. Ya dah. Antum sebelum kerja itu syarat-syaratnya dipenuhi dulu, ndak berkasnya. Nah, iya sebelum kerja berkasnya dipenuhi dulu, baru boleh kerja. Sama, ingin ibadah boleh silahkan, tapi syaratnya dipenuhi terlebih dahulu. An yanwiya niyat. Niat apa? Niat apik.
Niat apa? Niat mandi, ya mandi karuan benesuk pimpan mangkat maring ICB atus tuli. Mandi, niat apa? Hadas besar. Boleh? Ya, boleh. Apa lagi? Niat apa lagi? Yang sempurna. Baik. Raf'al hadathi. Kalau ingin sempurna, niatnya cukup mengangkat hadas. Mengapa? Ketika seseorang niat mengangkat hadas, dia dapat dua. Mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Kalau dia cuma niat mengangkat hadas besar, maka wajib baginya berwudu. Karena beda. Hadas besar dan hadas kecil itu berbeda. Mengapa dikatakan berbeda? Karena cara bersucinya pun berbeda. Menandakan dua hal tersebut berbeda. Syariat Islam memberikan muamalah yang berbeda terhadap hadas kecil dan hadas besar, menunjukkan dua hal tersebut berbeda. Kalau kita memaksudkan yang besar saja, maka yang kecil tidak masuk. Kalau memasukkan yang kecil saja, maka yang besar tidak masuk. Kalau ingin dapat dua-duanya, cukup dalam hati meniat mengangkat hadas, udah gitu aja cukup. Atau cara yang kedua ada istibahatas salati aw nahwiha. Di sana kembali ke mana? La. Istibahatas salati aw nahwiha. Di sana kembali ke mana? Sifat. Mana kalimat sifat? Itu dhamir, kata ganti. Ya, itu kata ganti. Menggantikan kata apa? Jangan jauh-jauh, deket-deket aja itu, deket. Ayo silakan dijawab. Au istibahatas salati au nahwiha. Nahwi itu semisal atau seperti. Di sana berarti apa? Salat. Sah. Di sana adalah salat. Atau yang semisal dengan salat. Maksudnya semisal dengan salat apa? Jadi kalimat panjangnya awistibahatas salati aw nahwis salah. Itu kepanjangannya. Yang semisal dengan salat dalam masalah ini apa? Yang semisal dengan salat adalah ibadah yang tidak boleh dilakukan ketika sedang memiliki hadas. Contohnya apa? Udah jelas, tawaf. Kemudian apa lagi? Masuk al-mushaf. Kemudian untuk hadas besar berarti qiraatul Quran, ya. Niat antum pengen baca, misal ya. Antum lupa. Pas baca Quran nembe ingat, ya Allah, ternyata saya tadi belum mandi junub. Antum kemudian masuk kamar mandi, segera melakukan mandi junub supaya bisa pengen membaca Al-Quran. Yang seperti itu cukup untuk mengangkat hadas. Antum mau salat, ya, begitu mau salat baru iya belum mandi junub. Masuk kamar mandi, kemudian mandi junub dengan niat mau salat, sudah cukup untuk mengangkat hadas. Mau pegang mushaf, ya Allah, lupa tadi belum mandi. Antum ke kamar mandi, kemudian mandi junub dengan niat mau ngambil mushaf atau memegang mushaf, itu semua contoh-contoh sudah cukup untuk mengangkat hadas. Niat yang seperti itu sudah cukup. Sesudah niat kemudian, ini rangkaian ibadah yang pertama. Thumma yusammi, kemudian mengucapkan basmalah. Yusammi dalam kitab Syarah Al-Muntaha yaqulu bismillah ba'da niyyah, ya, mengucapkan basmalah setelah niat. Jangan niatnya dihadirkan pas sedang basmalah, jangan. Niatnya itu sebelum basmalah, karena basmalah masuk dalam rangkaian taharah. Ya, basmalah masuk dalam rangkaian taharah. Supaya sejak awal lafaz ba, yaitu kalimat bismillah, sudah memiliki
niat, karena niat dipenuhi di sebelum ibadah. Wa hiya hunaka wudu. Dan masalah basmalah di bab ini sama seperti wudu. Apa maksudnya sama seperti wudu? Ayo. Nah, kemudian apa lagi? Tidak perlu diulangi jika lupa. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi? Tinggal dibaca padahal. Ya. Wahya hunaka wudu. Ya, tajibu ma'a dzikri atau dzukri wa tasqutu ma'a sahwi. Itu maksudnya. Sengaja memang. Ya, ben melu maca. Jadi masalah basmalah dalam bab ghusl itu seperti wudu. Maksudnya wajib angger kelingan. Angger kelalen maka gugur. Gugur. Wa yaghsilu yadayhi thalathan. Sudah basmalah kemudian mencuci tangannya tiga kali. Kama fil wudu. Fil wudu. Hukumnya apa? Di wudu mencuci tangan 3 kali. Masa sih? Sing bener baik. Sunnah. Yang bener. Wajib. Mencuci kedua tangan hukumnya wajib. Mencuci 2 tangan 3 kali hukumnya wajib. Dibuka maning coba. Ben anuk lah. Ben mantep ya. Ora jari-jari. Ya. Persis kok bab wudu kan sebelumnya. Kita buka di bab as-siwak wa sunanil wudu. Ya, bab as-siwak dan sunan al-wudu. As-siwak wa taqaddama annahu yata'akkadu fihi wa mahalluhu 'inda al-madmadah wa ghaslul kaffaini thalathan fi awwalil wudu walau tahaqqaqa taharatuhuma. Berarti hukumnya sunnah. Bisa hukumnya sunnah. Bisa nih? Gampang. Soalnya ditulis di bab apa? Bab sunanil wudu. Bab sunah-sunah dalam berwudu. Saya wedok coba nih. Ya, aja mikir aja abot-abot. Ya. Karena penulis menulis tentang mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali sebelum berwudu, ditulis di bab sunan al-wudu, sunnah berwudu. Berarti hukumnya sunnah. Adapun antum ingin meliti hadisnya, mungkin selesai dalam waktu 1 bulan 2 bulan. Ya, ada berapa hadisnya, ayatnya, kemudian kesahihan derajat riwayatnya, kemudian riwayat rawi yang pertama, rawi yang kedua, rawi yang ketiga, thiqah semua, apa ada yang matruk, apa ada yang itu antum cek sendiri. Mungkin butuh 5 tahun. Ya. Nanti kalau udah selesai ngabarin. Ya. Yang lain mungkin udah lulus, udah hafal kitab Raudhul Murbi, antum baru selesai 1 masalah, yaitu bab apa? Mencuci kedua tangan 3 kali sebelum berwudu. Ditanya akhirnya kesimpulannya apa? Aku keder asli ini kesimpulan. 5 tahun meliti keder. Ya thayyib. Mana tadi? Wa huwa huna akad. Kalau di wudu sunnah, tapi dalam mandi junub sunnah muakkadah. Ya. Wa huwa huna akad. Lebih ditekankan. Li raf'il hadathi anhuma bidzalik. Mengapa akad? Karena dalam mandi junub tidak wajib yang namanya urut. Tidak wajib namanya urut. Dan ketika kita sudah niat di awal mengangkat hadas,
kemudian mencuci tangan 3 kali, hadas yang berada di tangan terangkat, sehingga lebih afdal. Beda ketika berwudu, ya. Berwudu harus urut. Cuci tangan di awal hanya sebagai muqaddimah saja, tidak mengangkat hadas. Adapun di sini cuci tangan 3 kali di awal setelah niat mengangkat hadas, di sana bisa mengangkat hadas. Kalaupun tidak dilakukan tidak apa-apa. Yang penting nanti dipenuhi ketika mandi, yaitu tangan kita harus terkena air secara sempurna. Adapun di awal langsung tangan dibersihkan sebanyak 3 kali, afdal, akad, ya, lebih muakkadah, sunnahnya muakkadah. Wa yaghsilu, kemudian sudah selesai membasuh kedua tangan. Kedua tangan ini sampai mana? Sampai pergelangan, sahih. Sampai pergelangan. Kaffaihi, ya, sampai kaffaihi. Wa yaghsilu ma lawwathahu min adza. Kemudian dibersihkan apa-apa yang kotor, ya, yang kotor menempel pada tubuh kita dari segala jenis adza, segala jenis yang kita tidak suka melihatnya, ya. Baik yang tahir dalam syarah al-muntaha, tahiran kalmani atau najisan kalmadhi, tetap dibersihkan. Meskipun kita sudah sampaikan bahwasanya mani dalam satu kondisi, yaitu kondisi yang pada umumnya orang itu hukumnya tahir, bukan berarti kemudian tidak dibersihkan, ya, bukan berarti kemudian tidak dibersihkan, karena itu adza, termasuk yang orang tidak suka melihatnya, ya, orang tidak suka melihatnya. Jadi lebih baik yang seperti ini tetap dibersihkan. Setelah selesai dibersihkan, wa yatawaddau kamilan, ya, najisnya ataupun yang hukumnya tahir dibersihkan semua, berwudu secara sempurna. Wa yatawaddau kamilan. Wa yahthil ma'a ala ra'sihi thalathan tarawihi. Kemudian mengambil sedikit air, ya, mengambil sedikit air, jangan banyak-banyak. Letakkan di atas kepala 3 kali, ya. Tarawihi. Kemudian melakukan yang namanya rawa yurawi tarbiyah, ya. Yurawi fi kulli marratin usula sya'rihi, yaitu pangkal rambut. Konsepnya dalam mandi junub adalah kulit. Yang harus wajib terkena air adalah kulit. Meskipun kepala kita rambutnya setebal apapun, sekeribu apapun, yang harus kita cari adalah pangkal rambutnya, ya. Cari kulit kepala kita. Ambil air, masukkan ke dalam kepala, masukkan ke dalam rambut kita, cari, dipijat-pijat, dimasukkan airnya sampai menyeluruh, sampai menyeluruh ke kulit kepala. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati ghasala yadayhi thalathan. Kalau mandi junub, pertama mencuci kedua tangannya 3 kali. Wa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian berwudu dengan sempurna sebagaimana beliau akan menunaikan salat. Tsumma yukhallilu sya'rahu biyadayhi. Kemudian masuk tangannya yang basah itu, dibasahi air, masuk ke sela-sela rambut dengan kedua tangannya, biyadayhi, dengan kedua tangannya. Hatta idza dhanna annahu qad rawwa basharatahu. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam sudah merasa yakin, cukup merasa yakin. Orang saya kudu yakin-yakin teman. Cukup merasa yakin, cukup dhann di sini, cukup pakai dhann. Dhanna annahu qad rawwa basharatahu. Saya merasa sudah semua kulit sudah tersentuh air. Afadhal ma alaihi 3 marratin. Kemudian ambil air, kemudian diletakkan di atas kepalanya tiga kali.
Jadi ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Ya. Adapun wanita itu kena wajib bukan hanya kulit kepalanya saja, seluruh lembaran rambutnya, tapi khusus mandi karena haid. Khusus mandi karena haid. Adapun janabah wajibnya cuma kulit kepala dan yang nampak. Jadi bukan semuanya sampai kalau kita keramas itu kan semuanya ya. Enggak, cukup tangan yang basah, masukkan, pijat-pijat, ambil lagi, basahkan tangan, masukkan, pijat-pijat, ambil lagi, basahkan tangan, masukkan, pijat-pijat. Kemudian ambil air secukupnya, jangan banyak-banyak. Ya. Dibasahi kepalanya sebanyak 3 kali. Yang nampak saja. Yang ya. Kalau panjangnya berarti semuanya. Ya, kalau rambutnya panjang berarti. Tapi yang nampak saja. Berarti yang enggak kena bagian mana? Bagian tengah-tengah ya, bagian dalam antara ujung rambut sampai ke pangkal rambut. Di situ tidak perlu dalam masalah janabah. Karena memberatkan. Lima syaqqati takarrurihi. Karena seringnya terjadi janabah. Dikhawatirkan sering janabah. Kalau rambutnya setiap helai harus basah, maka bisa terkena ya sakit kepala yang itu sembuh. Kemudian sakit kepala yang awal sembuh karena janabah, jangan sampai muncul sakit kepala yang baru karena mandi janabah. Ya, orang rampung pusing terus akhirnya ya. Apalagi sehari sampai 3, 4 sampai 5 kali. Atau dengar-dengar ada yang sampai 12 kali. Dengar-dengar, anak cuma dengar-dengar aja. Tapi entah prakteknya beneran atau enggak itu. Nanti kita akan masuk tentang wanita ya. Afadhu alaihi al-ma. Dalam syarah Al-Muntaha ada perbedaan dengan Raudhul Marbi. Adapun syarah Al-Muntaha tidak melihat zahir rambut. Zahir rambut tidak perlu. Yang perlu cuma bagian kulit kepala saja. Jadi dalam mazhab Hanabilah pun khilaf. Apakah zahir rambut perlu atau cukup kulitnya saja? Syarah dalam kitab Al-Muntaha tidak ada masalah zahir rambut. Jadi cukup. Karena kalau zahir rambut iya berarti kabeh pada begoro. Dan seperti itu. Itu khilaf bainal ulama. Antum tinggal pilih yang mana terserah. Adapun Raudhul Marbi duanya, mengambil 2, yaitu pangkal atau kulit kepala dan zahir rambut. Nah, kira-kira seperti itu. Afdal al-ma. Wa ya'ummu badanahu ghasla. Wa ya'ummu badanahu ghasla. Dan memandikan seluruh bagian tubuhnya. Seluruh bagian tubuhnya dipastikan terkena air. Fala yujzi'u al-mashu. Maka tidak cukup hanya mengusapkan air. Apa bedanya mengusapkan air dan mandi dengan air atau membasuh dengan air? Apa bedanya mengusap dan membasuh? Kalau membasuh dikosok-kosok kayak gue. Nggak mengusap ya dilus-lus. Ya, beriman. Baik. Wal isbaghu dalam kitab Syarah Al-Muntaha, pondasi ana dalam menyampaikan Raudhul Marbi, terkadang Syarah Al-Muntaha, terkadang Kasyaful Ghina. Ganti-ganti. Mana yang pas. Baik. Wal isbaghu ta'mimul 'udwi bil ma bihaitsu yajri alaihi. Syaratnya airnya mengalir di atas kulit. Ya. Kalau air sudah bisa mengalir di atas kulit, nah itu berarti air yang sudah bisa digunakan untuk membasuh bagian tubuh. Bukan berarti harus
semuanya ngalir semua enggak ya. Kita misalnya dalam berwudu misalnya. Dalam berwudu nanti sampai bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dengan satu mud ya, satu tangan, satu mud. Satu mud kalau kita kumpulkan tentu makainya sedikit-sedikit ya enggak? Sedikit-sedikit buat kumur, kemudian buat wajah, buat tangan juga. Kalau semuanya harus kena air mengalir satu mud sekali habis. Ya enggak? Maka maksudnya bukan seperti itu. Sampai airnya mengalir meskipun tidak di seluruh bagian yang dibasuh. Jadi mengalir, ambil air sekian, dialirkan kemudian bisa diratakan. Maksudnya seperti itu. Adapun mengusap dari awal airnya tidak mengalir. Dari awal airnya tidak mengalir. Plek antum kasih air itu enggak mengalir. Nah, itulah namanya mengusap. Airnya sangat sedikit. Airnya sangat sedikit sampai tidak mengalir. Fala yujzi'u al-mashu. Nah, dalam masalah ini menjadi masalah termasuk nazilah atau nawazil. Boleh enggak berwudu pakai semprotan? Ya, kalau sudah di tengah Masjidil Haram, apalagi mau menunaikan salat Idul Fitr, berangkat jam 1 malam, jam 2 malam tuh sudah tutup masjid jam 2 jam 3 udah full, di portal udah nggak bisa masuk, jam 2 jam 3 sudah full, sudah dapat posisi enak-enak, kemudian berhadas, anginnya keluar, masa sudah berkorban kayak gitu mau keluar diketahuin polisi lah ya yang jaga, antum sudah susah-susah malah keluar. Lah akhirnya muncul ide seperti itu. Bagaimana kalau saya wudhu di tempat saya bawa semprotan, semprot. Tapi tetap diusap, tetap digosok seperti itu. Semprot. Pertanyaannya, sah enggak wudhunya? Pakai tadi yang Anda sudah jelaskan harusnya bisa jawab. Sah enggak wudhunya? Kenapa? Ada lagi jawaban yang lain? Bisa antum jawab pakai penjelasan anak tadi, bisa kok. Mengalir sudah. Antum tahu nyemproti manuk boleh? Nah, ini harus ngingung manuk tuli berarti ya. Coba semprot 5 kali aja itu airnya udah ngalir tuh, apalagi di kulit ya. Jadi ada yang tasyaddud, ada yang sedikit keras gitu. Oh nggak bisa, itu nggak sah. Karena airnya tidak mengalir. Ya, coba aja sini, tak semprot di mukamu sini. Ya 10 kali pasti ngalir itu air mengalir. Ya enggak? Ya sudah, itu berarti kadar jumlah airnya sudah cukup untuk membasuh anggota wudu. Jadi jangan pakai kadar-kadar yang kita ngarang sendiri. Ikuti petunjuk para ulama salaf, gampang udah, insyaallah. Wa ya'ummu badanahu ghasla fala yuzzi al-masah. Masah enggak boleh ya, kadar airnya seperti kita sampaikan. Salasan, sunnahnya menyeluruhkan air di tubuh kita itu sebanyak 3 kali. Kalau ini orang perlu diwarai kayaknya. Biasanya sampai 5, antum mesti 5, 6, 7, 10. Ya. Sunnahnya minimal 3 kali. Hatta yadhharu min farji imra'atin. Hatta ma yadhharu min farji imra'atin 'inda qu'udin li hajatin. Nah, batas mana saja yang harus dibasuh dari anggota tubuh kita? Ya. Apa sampai harus detail banget, apa cukup sing nampak kulit-kulit yang nampak saja? Kita perhatikan. Batas mana saja anggota tubuh yang harus dibasuh ketika mandi junub bagi seorang wanita, sampai kondisi wanita itu ketika duduk qadha hajah. Seorang wanita duduk qadha hajah atau buang air, ya, seorang wanita duduk buang air, seberapa banyak nampak farjnya, maka itu wajib untuk dibersihkan ketika mandi junub. Itu termasuk bagian tubuh yang harus disucikan ketika mandi junub. Ketika berdiri dia tidak terlalu nampak, ya. Ketika duduk sedang qadha hajah dia nampak. Tapi enggak perlu sengaja dibuka, enggak. Pokoknya jangan diapa-apakan.
Duduk buang hajat, seorang wanita duduk sedang buang hajat, yang nampak apa saja perhatikan. Dan itulah berarti sekadar itu harus wajib untuk disucikan ketika mandi junub. Ini farjinya seorang wanita. Wa batini sya'r, bagian dalam rambut sunnah, ya, sunnah. Bagian luar rambut kita sudah ambil tadi. Yang wajib adalah pangkal dan bagian luar. Adapun tengah-tengahnya sunnah. Kalau antum mandinya rambutnya tuntas sampai klebes kabeh, ya berarti sunnah. Seorang wanita sanggup misalnya, saya sanggup mandi klebes terus, orang mumetan wongnya, ya sudah silahkan. Silahkan, tidak ada masalah. Tapi jangan membebani diri, jangan sampai syariat Islam nampak berat, jangan sampai syariat Islam nampak kaku, enggak cocok untuk umat manusia. Syariat Islam sangat cocok untuk kita dalam kondisi apapun. Wa batni sya'rin wa tanquduhu li haidin. Seorang wanita yang mandi junub karena selesai haid, bukan mandinya itu sah ketika selesai haid. Adapun perintah mandi junubnya itu bersamaan dengan awal haid atau ketika selesai haid. Ini udah tak bahas belum? Sudah tak bahas belum? Iya, wis pinter. Baik. Seorang wanita mandi junubnya karena selesai haid, ya. Selesai haid dia hendak mandi besar. Maka wajib bagi wanita tersebut untuk menguraikan rambutnya. Maksudnya apa? Maksudnya bagian dalam rambut hukumnya wajib. Maksudnya itu. Kenapa? Karena haid tidak berulang terus-terusan kecuali satu kali dalam satu bulan. Adapun haidnya saya sampai 25 hari. Ya, itu ada aturan mainnya, ya, ada aturan mainnya. Silahkan datang ke kajian tentang masalah haid, nanti dijelaskan di sana. Baik. Bagi yang enggak datang, bonggan, ya, bagi yang datang, bonggan. Dalam Syarh Al-Muntaha sangat jelas lafaznya, wa yajibu naqdu sya'ri imra'atin. Wajib bagi seorang wanita mandi besar karena selesai haid untuk melepaskan ikatan rambutnya. Maksudnya apa? Semuanya harus kena. Seluruh bagian rambut harus kena. Li ghasli haidin wujuban, hukumnya wajib. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, qala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Idza kunti haidha," kalau kamu sedang haid dan sudah selesai haidnya, khudhi ma'aki, ya, ambillah air untuk mandi junub. Wasidraki, dicampur dengan sidr. Wamtashiti, kemudian sisirlah rambut kamu ketika mandi. Maksudnya apa? Airnya usahakan terkena setiap helai rambut semampunya, enggak perlu detail men siji. Aduh, saya selak masuk ke angin Maksudnya usahakan merasa sudah terkena seluruh bagian rambut. Walafdzul Bukhari, dan lafadznya Al-Imam Al-Bukhari, unqudi sya'raki, lepaskan ikatan rambutmu. Wa tamassyati, kemudian sisirlah dengan air rambutmu supaya basah semuanya. Wa ufiya anhu fi ghaslil janabah, dan itu tidak perlu dilakukan ketika mandi junubnya karena janabah. Li'annahu yakthuru, karena janabah itu sering terjadi. Sehari bisa berapa kali? Bisa 12 kali. Bisa belum tentu wajib loh, ya. Belum tentu juga sunnah, hanya dimungkinkan. Ini hanya dimungkinkan. 12 kali. Padahal sehari cuma ada 24 jam. Coba antum pikir sendiri, wis. Antum pikir sendiri kira-kira maksudnya bagaimana? Apakah ini nyata atau tidak?
fayashuqqu dzalika fihi bi khilafil haid. Ya. Itu akan sangat membebani seorang wanita. Kalau janabah dan haid cara mandinya sama, akan membebani seorang wanita. Nah, ini bahaya juga kan. Kalau orang tidak mengerti tempatnya setiap hadis, bisa jadi seorang wanita setiap janabah disuruh mandi sebagaimana dia mandi karena haid. Muskilah. Syariat Islam kayaknya berat, akhirnya sungkan. Ya, akhirnya sungkan. Bojone wis lirak-lirik, pikirannya aduh sih gue lho. Iya, wis nembe lirak-lirik pikiran aduh atis. Iya. Atis bi. Abi ora kademen mau nang Jawa ora kademen bi. Anginnya lagi gede ya. Isyaratnya seperti itu. Ya itulah ketika syariat Islam dicoba difatwakan oleh orang-orang yang jahil seperti itu. Muskilah. Gampang kok ya. Kalau karena janabah, ikatan rambutnya tidak perlu dilepas. Ikatan rambutnya nggak perlu dilepas, sambil diundir-undir boleh. Yang penting kepegang apanya? Kulit kepalanya. Dalam Raudhul Murbi termasuk yang dirajihkan dan zahir, rambut yang nampak di atasnya. Udah pakai air secukupnya saja. Sekali cukup. Sunnahnya berapa? 3 kali. Sudah seperti itu. Adapun karena haid, lepaskan rambutnya semuanya. Bahkan lafadznya tamassyati, kayak kamu sisiran itu loh. Ya, airnya semua kena hampir ke semua helai rambut. Dengan seperti itu Anda tidak mudah menuduh seorang wanita. Ya. Iya benar. Oh, ini berarti mandinya karena haid. Teles nemen. Nah, dan semua rambut. Hanya teles sedikit berarti ini karena satunya. Baik. Wa yadluquhu, dan digosok. Ya, digosok. Dalk itu bisa makna pijat. Dalam mandi maksudnya digosok ya, maksudnya digosok. Digosok dengan tekanan. Ya dipijat sama. Ayyadluqu badanahu biyadaihi, disunnahkan ya untuk menggosoknya dengan tekanan atau dipijat airnya ketika mandi junub. Tubuhnya, seluruh tubuhnya dipijat dengan air istihbaban. Hukumnya mustahab. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummi Salamah ketika ditanya tentang mandi junub. Karena janabah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yakfiki an tahthiyal ma'a ala ra'siki thalatha hathayatin thumma tufidina 'alaikil ma'a fatadhhurin. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kadar cukup bagimu wahai Ummi Salamah radhiyallahu anha, yang cukup bagimu adalah memasukkan air ke dalam kepala, ya, ke dalam kepala. Maksudnya sampai ke kulit kepala. Karena janabah. Ini karena janabah. Salas hasayat, paling tidak tiga kali. Thumma tufidina 'alaikil ma, kemudian guyurkan air ke seluruh tubuhmu sebanyak 3 kali disunahkan. Fatadhurin, maka kamu sudah suci. Dalam hadis ini cukup mengguyur air ke seluruh bagian tubuh, menunjukkan bahwasanya menggosoknya hukumnya wis pada pinter. Maksudnya seperti itu. Lalu mengapa sunnah? Karena dengan digosok kita lebih yakin bahwasanya air itu sampai ke seluruh bagian tubuh. Oleh karena itu hukumnya istihbab. Hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut mungkin beberapa tidak bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi akal kita menunjukkan itu istihbab. Itu dianjurkan. Mengapa? Karena dengan itu menjadi yakin air akan menyentuh ke seluruh bagian kulit. Oleh karena hukumnya mustahab.
ke bagian mana saja digosok, ke bagian mana saja air ini dipijat. Tujuannya liyatayaqqan wusulal ma'i ila maghabinihi. Karena dengan digosok dan dipijat, kita menjadi yakin air ini sampai ke seluruh bagian-bagian yang terpendam, ya, maghabin, sampai ke daerah bagian-bagian yang nelesep. Maghabinihi wa jami'i badanihi, dan seluruh bagian tubuhnya. Wa yatafaqqadu usul sya'rihi, ya. Koleti, yatafaqqad itu mencari-cari usul sya'ri. Dikoleti siji-siji. Ya, sampai yakin betul ke seluruh kulit kepala. Wa ghadharif udhunaihi, dan tikungan-tikungan di telinga ini. Kalau antum berwudu cuma begini saja cukup, ya enggak? Kalau mandi junub enggak bisa. Semuanya, seluruh tikungan yang nampak di telinga, semuanya wajib untuk terkena air, karena itu zahir, zahir nampak, beda dengan berwudu. Wa tahta halqihi, biasanya kalau di kita jarang ada orang yang rambutnya panjang, bukan panjang, banyak sampai di leher, ya, sampai di leher. Di bawah tenggorokan tuh bukan maksudnya di bawah tenggorokan, bukan di sini, tapi maksudnya yang nempel di tenggorokan. Tahta halqihi, cari kulitnya, semuanya dicari kulitnya. Wa ibtaihi, ada yang, ya, yang kejepit ini ada yang gondrong. Misalnya orang Indonesia jarang, ada yang ketiaknya rambutnya cukup tebal. Jangan dikira cukup mengusap di atasnya saja, cari kulitnya, ya, dicari kulitnya sampai ketemu, yatafaqqad, dicari-cari. Yatafaqqad itu artinya mencari-cari, ya, diusahakan dapat kulitnya. Wa ibtaihi wa umqa surratihi. Apa itu surrah? Tahta surrah, fauqa surrah. Pernah dengar enggak? Antum kalau salat meletakkan tangan tahta surrah, fauqa surrah, berarti apa? Pusar. Umqa surratihi, umq itu artinya dalam. Berarti apa? Jangan cuma dilewati dok, dikirane orang kondi dibersihkan. Iya, dibersihkan. Semua harus terkena air karena zahir, karena nampak. Hanya saja tempatnya banyak tikungan, ya. Ada yang ke dalam, ada yang kanan dan kiri dan lain sebagainya. Wa baina al-yataihi, dan di antara kedua bemper belakangnya. Jangan dikira enggak. Itu pun harus terkena air ketika mandi junub, wajib. Wa tayyi rukbataihi, dan lipatan apa namanya? Rukbah ini dengkul ke bahasa Indonesia lutut, ya Allah. Di bawah perut ada lutut, iya. Lipatannya yang belakang, yang depan, semuanya harus terkena air ketika mandi janabah. Taib, kalau ada bagian kanan dan kiri, kan bagian kita terbagi antara kanan dan kiri. Langsung kabeh, atau yang kanan dulu baru yang kiri, atau yang kiri dulu baru yang kanan. Wa yatayamanu, dan diusahakan memulai dari yang sebelah kanan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayamunu fi tuhurihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ketika bersuci mengutamakan yang sebelah kanan. Li hadithi Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu fa akhadha bi kaffaihi, mengambil air dengan kedua tangannya. Fa bada'a bi syaqqi ra'sihil aiman, mulai dari rambut atau kepala yang sebelah kanan. Mandinya setengah-setengah. Kepala yang kanan dulu, ya. Syaqqi ra'sihil aiman, thumma al-aisar, baru yang sebelah kiri. Thumma bi kaffaihi, kemudian dengan keduanya. Faqala bihima ala ra'sihi. Dan seperti itulah wudu mandi junubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kanan, yang kiri. Yang kanan selesai, kemudian yang kiri.
wa yaghsilu qadamaihi thaniyan. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya disunahkan setelah mencuci kedua tangan apa? Berwudu. Akan tetapi di sini hanya mengulangi mencuci kedua kakinya saja, ya. Bukan wudunya, bukan wudunya. Anggar wudune separuh baik, mencuci kakinya nanti setelah mandi. Karena beberapa hadis menunjukkan Nabi SAW setelah mandi junub mencuci kedua kakinya. Ada yang berpendapat bahwasannya wudunya jangan disempurnakan dulu, mandi junub kemudian ditutup dengan membasuh kedua kaki. Pertanyaannya, dari yang antum pelajari di Raudhul Murbi, boleh enggak kayak gitu? Berwudu, sisakan yang kaki, kemudian mandi junub, kemudian di akhir mandi junub ditutup dengan menyempurnakan wudu tadi, membasuh kedua kaki. Sejauh yang antum pelajari bersama kami, boleh enggak wudu seperti ini, sah enggak? Masya Allah, bisa nih. Ya karuan tidak sempurna. Cuman ya tertib wajib, ya. Urut itu wajib. Tapi urutannya orang berubah boleh. Kan sikilnya tetap terakhir. Ada jeda itu. Mualat namanya langsung tidak terkena jeda. Namanya mualat. Itu wajib dalam mazhab Hanabilah. Karena Nabi SAW tidak berwudu kecuali urut dan tidak ada jedanya. Enggak pernah ada satupun wudu dilakukan ada jedanya, itu belum pernah. Maka kalau dilakukan jeda di antaranya menunjukkan bahwasannya wudu tersebut tidak sah dalam mazhab Hambali atau yang sudah kita belajar. Maka riwayat-riwayat tentang mandinya Nabi SAW, kemudian mencuci kaki di akhir setelah mandi janabah, itu tidak menunjukkan bahwasanya wudunya dilakukan dengan tidak sempurna, tidak. Tapi wudunya sempurna. Bahkan lafaz hadisnya jelas. Antum bisa baca di kitab yang antum punya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min al-janabati ghasala yadayhi thalathan wa tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Ya enggak? Wudu sebagaimana beliau mau salat, berarti sempurna enggak? Sempurna. Maka jangan beranggapan bahwasanya riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir setelah mandi janabah mencuci kedua kakinya menunjukkan bahwasanya wudunya pertama enggak sempurna, kemudian disimpan, ya, membasuh kedua kakinya disimpan untuk akhir setelah mandi janabah. Ini pendapat yang tidak tepat karena menyelisihi banyak riwayat yang lain menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wudunya sempurna, wudu'ahu lis-shalah, wudu untuk salat sempurna, enggak ada jedanya. Jadi yang kedua setelah mandi junub itu hanya mencuci kedua kaki. Angger wudu sisan pimen wudune pindho, ya. Sebelum mandi junub wudu, bar mandi junub wudu juga. Wis enda mantep. Iya. Soalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua kakinya. Jadi mungkin ini isyarat bahwasanya di situ disyariatkan wudu, mungkin, ya kan, mungkin. Dayan. Makanan akhir di tempat yang lain. Wa yakfi dhannu fil isbagh. Boleh enggak kayak gitu? Wudu sekalian. Ya, setelah mandi junub wudu sekalian. Nabi SAW hanya membasuh kedua kaki, tapi fulan bin fulan karena semangat wudu sekalian ben sempurna. Boleh enggak? Enggak tahu ya? Iyalah enggak tahu. Soalnya enggak, sebelumnya enggak ada muqaddimah. Dalam syarah Al-Mundhir disampaikan wa tukrahu i'adatu wudu'in ba'da ghuslin, makruh hukumnya. Ya, karena tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Tidak semua yang baik itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu baik enggak? Baik, tergantung dulu kapan wudunya. Iya. Dan bagaimana caranya? Oh, yang penting wudu gelem salat bae untung. Kan selalu ungkapan-ungkapannya seperti itu. Sing apik kowe sing salat, sing ora apik sing ora salat. Ya salate salat apa dulu?
Lalu bagaimana caranya? Jumlahnya seperti apa? Rukunnya dipenuhi atau tidak? Jangan-jangan sholatnya tidak sah. Ya sudah siapa-siapa sholat ternyata tidak sah. Lah sah ora sah tas nentukna Gusti Allah. Kan selalu pokoknya ya wis lah, antum sudah bisalah menghadapi yang seperti itu insyaallah. Wa yakfi adh-dhann, tapi disunahkan mencuci kedua kaki setelah mandi junub di tempat yang berbeda dengan Anda mandi. Ya geser mana semeter 2 meter geser untuk mencuci kedua kaki. Wa yakfi adh-dhannu fil isbagh, cukup pakai perkiraan saja untuk mengatakan bahwasannya air sudah mengenai seluruh bagian kulit tubuh ini, cukup pakai perkiraan aja. Ya tidak perlu sampai diteliti. Kemudian manggil orang, coba sini perhatikan airnya sudah kena semua belum? Ya, tidak perlu seperti itu. Cukup pakai perkiraan. Ya, cukup. Qala ba'dhum wa yuharriku khatamahu liyatayaqqan wusul al-ma. Bagaimana kalau dari kecil atau dari muda, ya kan, waktu muda diberi hadiah oleh suaminya cincin berlian sangat indah terbuat dari emas 24 karat. Kemudian diukir dengan batu berlian, istimewa, tidak pernah dia lepas karena pemberian dari sang Arjuna. Sejak muda, awal nikah masih kurus, ya kan, karena dia bahagia, suaminya baik, bahagia, akhirnya perlahan-lahan timbangan meningkat, ya, timbangan meningkat, akhirnya apa, cincinnya seret bisa dicopot maning. Berarti ada bagian yang kalau mandi nggak terkena air ndak. Wah itu dia masalahnya. Masalah siapa laki-laki itu dan wanita itu bukan urusan saya. Ya, intinya dalam bab ini itu. Ki berarti anak banyu sing ora kena. Ya ndak? Itu dia masalahnya. Apakah sah mandinya untuk salat yang seperti ini? Ajib. Bagaimana jawabannya? Dicopot ora bisa ya? Apa ngundang tukang anak tuli telepon toko emas di situ nyili alatnya dipotong ya harus sedenggo maning ya. Itu tetap harus dicopot, nanti rusak gimana? Rusak diperbaiki lagi. Nah ini yang berfatwa punya toko emas biasanya. Iya, haruan deh gue proyek apa ada, tinggal dibaca itu. Ya Allah, jawabannya ada. Anak bikin soalnya, jawabannya tinggal dibaca. Wa yuharriku khatamahu. Ya wis, anggar orang bisa dicopot diapakan? Digerak-gerakkan sampai merasa airnya sudah masuk. Orang perlu diteliti nemen wis mlebu durung ya. Orang perlu secukupnya gerak-gerak-gerakan, udah cukup, sudah enggak perlu membebani diri. Ya. Liyatayaqqan wusulal ma, supaya merasa yakin bahwasanya air sudah masuk ke dalam sana. Wal ghuslu, mau sampai jam berapa ini? Sepertinya kita punya tamu ini. Iya, walimah sah. Azuma. Tayyib. Padahal tinggal sedikit nih. Banyak. Ya wis lah. Yang sedikit ini moga-moga memberikan manfaat untuk kita semua ya. Kita cukup tutup pertemuan kita pada tafadhol. Junub diguci di villa. Pertanyaannya kapan maring guci? Ayo. Setelah wudu langsung jebar. Dengan niat mandi janabah bisa, selama airnya tahur bisa. Oh enggak, itu semua sunnah hukumnya. Iya, selama kita sudah ambil di bab wudu dulu ya. Bagaimana seorang bisa berwudu dengan cara nyemplung ke dalam sungai, ya enggak? Kalau
bab mandi junub mudah karena nggak ada urutan. Yang susah wudu. Wudu kan harus urut. Gimana caranya nyemplung ke kolam renang, keluar-keluar sudah lepas hadasnya? Hah? Gimana? Nyemplungnya ping papat. Dia pakai jalan yang paling sulit. Tapi benar. Boleh ya, tapi nyemplungnya empat kali. Bisanya 4 kali Mas Amin. Yang wajib adalah urut. Jeblung yang pertama yang terhitung wajah dan mulut ya, wajah. Yang lainnya ya nggak terhitung karena harus urut. Nggak akan bisa dihitung sampai wajah benar dulu, ya enggak? Keluar yang terhitung bagian wajah. Karena hadas terangkat ketika kita terpisah dari air. Ya enggak? Selama air masih di wajah kalau antum wudu. Kapan hadas terangkat? Ya ketika air sudah lepas dari tubuh kita. Berarti ketika Anda keluar dari kolam renang. Nyemplung sampai seluruh plus keluar langsung berdiri. Orang jago orang langsung berdiri. Itu yang baru terhitung bagian wajah. Nyemplung kedua plus dengan cara yang sama, gaya lele sekarang. Bus. Keluar lagi, bleng. Yang terhitung baru bagian tangan. Iya karena urut. Nyemplung sekali lagi, bleng. Ya. Ini gaya batu sekarang, gelundung. Keluar plus. Yang terhitung bagian kepala. Nyemplung yang keempat barulah yang terhitung bagian harus 4 kali. Masya Allah. Ada lagi caranya seperti apa? Cukup 1 kali. Syarat keluar dari kolam renang dengan urutan anggota wudu. Ya. Kepalanya dulu, kemudian tangannya dulu, ya. Wajahnya dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian baru silahkan keluar dari kolam renang, wudunya selesai. Adapun mandi junub lebih mudah. Ya, tinggal pilih gaya lele atau gaya batu. Ya. Pokoknya kena air semuanya ya. Selama tadi ya, selempetan tadi ya, bagian-bagian rahasia harta karun yang tersembunyi selama ini harus terkena air yang sudah kita sampaikan tadi. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.